Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rismadia Pramudita dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ruwaya pada ikan. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung ke materi. Ruwaya pada ikan. Ruwaya adalah perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan mencari makan. Ruwaya merupakan bagian penting dari daur hidup ikan. Tujuan ruwaya ikan yang pertama ada ruwaya pemijahan, yaitu ikan bermigrasi untuk berkembang biak. Yang kedua, ruwaya mencari makan, yaitu ikan bermigrasi untuk mencari sumber makanan baru. Yang ketiga, ruwaya menghindar dari lingkungan yang kurang baik, yaitu ikan bermigrasi untuk menghindari kelangkaan makanan. Contoh ruwaya ikan. Yang pertama ada ikan salmon, ia melakukan ruwaya untuk kembali ke perairan tawar tempat mereka menetas. Selanjutnya ada belut Amerika dan Eropa melakukan migrasi terpanjang. Dampak ruwaya ikan. Yang pertama ada ruwaya memerlukan banyak energi. Selain itu, setelah melakukan ruwaya, indukan ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut. Selanjutnya, tidak jarang setelah melakukan ruwaya, indukan ikan akan mati lemas. Pentingnya studi ruwaya ikan. Yang pertama, studi mengenai ruwaya ikan merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan. Yang kedua, dengan mengetahui lingkungan ruwaya ikan, kita dapat menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Ruwaya pemijahan. Ruwaya pemijahan adalah perjalanan yang dilakukan ikan dewasa untuk kembali ke tempat pemijahan. Ruwaya pemijahan dilakukan untuk kepentingan perkembangbiakan ikan. Di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan beberapa tujuan ikan melakukan ruwaya, seperti mencari makan, kawin, dan menemukan habitat yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis ruwaya ada dua. Yang pertama, Catadromus, yaitu ruwaya ikan dari perairan tawar ke perairan laut. Selanjutnya ada Anadromous, yaitu ruwaya ikan dari perairan laut ke perairan tawar. Contoh ikan yang melakukan ruwaya, yang pertama ada ikan sidat. Ikan yang sebagian besar hidupnya di air tawar, tetapi bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Selanjutnya, ikan salmon, seperti yang kita jelaskan di awal, yaitu ikan yang sebagian besar masa hidupnya di laut, tetapi kembali ke perairan tawar untuk memijah. Selanjutnya ada ikan belida, baung, tapa, tilan, dan lais. Nah, ini ada gambar-gambar ikannya yang saya sebutkan tadi. Ikan sidat, ikan belida, dan ikan salmon. Persiapan ruwaya. Ikan yang beruwaya harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan nilai salinitas di suatu perairan. Ruwaya dapat memerlukan banyak energi, sehingga tidak jarang ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut setelah melakukan ruwaya. Ruwaya ke daerah pembesaran adalah salah satu aktivitas ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya. Ruwaya ikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya ruwaya pemijahan, ruwaya mencari makan, dan ruwaya menghindari lingkungan yang kurang baik. Untuk penjelasannya sendiri, ruwaya pemijahan adalah aktivitas untuk melakukan pemijahan. Sedangkan ruwaya mencari makan adalah aktivitas ikan untuk mencari sumber makanan baru. Yang terakhir ada ruwaya menghindari lingkungan yang kurang baik adalah aktivitas ikan untuk menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Migrasi ikan adalah perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi ikan dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya mencari sumber makanan baru, menghindari kelangkaan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin, dan menghindari overpolusi. Untuk jenis-jenis ruwaya ikan sudah kita jelaskan di awal tadi, ada Catadromus dan Anadromous. Ruwaya pengungsian. Ruwaya pengungsian adalah salah satu jenis ruwaya ikan yang dilakukan untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Ruwaya merupakan aktivitas penting bagi ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya. Ikan melakukan ruwaya sebagai upaya untuk menjauh dari kondisi yang tidak mendukung untuk hidup di suatu perairan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pH, kurangnya oksigen, dan suhu yang tidak normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan antara lain yang pertama ada suhu. Turun naiknya suhu dan perubahan geografis termasuk faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme ikan, sedangkan gerakan tubuh berfungsi sebagai stimulus saraf. Yang kedua, salinitas. Salinitas merupakan tingkat kandungan garam dalam air laut, danau, dan sungai. Ikan cenderung memilih medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik pada tubuh mereka.
Diketahui perubahan salinitas akan memicu ikan untuk melakukan migrasi ke tempat dengan kadar salinitas yang sesuai dengan tekanan di tubuhnya. Ketiga, kematangan gonad. Salah satu faktor yang mempengaruhi ikan melakukan migrasi adalah kematangan gonad. Yang keempat, renang. Aktivitas renang ikan ternyata meningkat pada malam hari. Kebanyakan ikan bertulang rawan dan bertulang keras lebih aktif berenang pada malam hari. Kebiasaan ini juga termasuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Yang terakhir, intensitas cahaya. Intensitas cahaya juga sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, jenis ikan, hingga suhu dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan memiliki kecenderungan membantu kelompok kecil pada siang hari dan menyebar pada malam hari. Di sini ada jurnal yang diberikan dosen saya sebagai contoh ruaya ikan, dengan judul karakteristik hasil tangkapan dan pola osmoregulasi larva ikan sidat di perairan muara dan bendung kabesan Sungai Serayu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan saya kali ini. Bila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video tadi dapat membantu kita dalam belajar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.